Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Rafisa Risatri, Wayasili Amri, Wahidata Milisan Yaqahu Qauli. Selamat sore teman-teman semuanya, semoga suaranya terdengar dengan baik ya. Selamat bergabung buat teman-teman di Talkshow Visi Finansial kita yang kedua. Alhamdulillah sore hari ini sudah bergabung bersama kita ada Mas Greget dan juga Ustadz Fajri. Saya mau sapa dulu sebentar. Assalamualaikum Mas Greget. Mas ini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lisa, selamat sore. Sehat Mas Greget ya? Sehat, alhamdulillah. Ini saya izin pakai masker ya karena di kantor, jadi Oke. harus pakai masker. Oke, Ya. jadi sudah balik ke Jakarta ya Mas ya? Sudah sebulan ini. Oke, baik. Terus yang kedua ada Ustadz Fajri. Sebentar. Ya, oke. Sebentar saya pasang background dulu. Oke, baik. Terima kasih nih Mas Greget untuk waktunya. Sore hari ini kita akan diskusi teman-teman tentang sandwich generation ya. Jadi mungkin teman-teman sudah pernah dengar sebelumnya tentang apa sih sandwich generation ya. Jadi kalau dari namanya kayak ini ya, kayak kalau kita kata yang roti sandwich ada ditekan dari bagian atas dan bawah gitu ya. Jadi sandwich generation kita mau bahas apa sandwich generation itu dan ini saya lagi dia kelihatan. Assalamualaikum Ustadz Fajri. Misal, ya, saya lagi nyari file backgroundnya nih, mana nih? Nggak apa-apa, santai Ustadz. Sehat ya Ustadz ya? Boleh. Oke. Nah, jadi dua narasumber kita sudah hadir bersama kita, teman-teman. Jadi sesuai dengan agenda, kita akan bahas tentang sandwich generation. Jadi gimana biar nggak galau ya. Jadi mungkin teman-teman di sini saya mengasumsikan semuanya teman-teman ini ya masih anak muda ya. Jadi bisa jadi bagian dari kita termasuk dalam kategori sandwich generation gitu. Nah, kita pengen bahas sebenarnya apa sih sandwich generation itu gitu ya. Alhamdulillah bersama kita sudah ada Mas Greget. Jadi Mas Greget dulu menyelesaikan sekilas ya, saya ingin memperkenalkan narasumber kita. Mas Greget dulu menyelesaikan S1 di UNS ya Mas ya, Solo ya. Betul. Oke, terus S2 di Durham dengan beasiswa dari LPDP. Saat ini bekerja di UNDP sebagai Islamic Finance spesialis. Jadi memang areanya Islamic Finance gitu. Nah, narasumber kita yang kedua Ustadz Nur Fajri Ramadan LC Al-Hafiz. Jadi beliau adalah co-founder dari Visi Finansial juga Syariah Director dari Visi Finansial. Sekaligus saat ini beliau merupakan anggota Komisi Fatwa MUI DKI, juga Ketua Yayasan Bisa. Jadi kalau teman-teman mau belajar bahasa Arab, nah ini dia Yayasan Ustadz Fajri. Gitu. Oke, kita sore hari ini kan tadi ya sesuai temanya mau bahas tentang sandwich generation. Nah, kita sore ini skemanya santai ya teman-teman, jadi ngobrol santai bertiga. Dan nanti teman-teman dipersilahkan untuk misalkan bertanya, boleh raise hand, boleh juga nanti kalau ada pertanyaan dikirimkan di kolom chat ya, gitu. Nanti kita akan buka sesi tanya jawab di akhir. Nah, sebelum masuk ke sesi tanya jawab, saya pengen nanya dulu nih konsep dari apa sih sebenarnya sandwich generation itu gitu ya. Mungkin saya mulai dulu dari Mas Greget, silakan Mas Greget. Apa sih Mas Greget sandwich generation itu? Ya, suara saya terdengar jelas ya, Mbak Lisa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ustadz Fajri dan juga Ibu Dokter Lisa. Ini agak biar nggak santai-santai banget, biar agak resmi saya panggilnya Ibu Dokter Lisa. Aduh, jangan ya dokter atau. Ya, ini suatu topik yang sangat menarik, yang sangat dekat dengan anak muda ya, dan memang kalau di bidang saya memang fokusnya di Islamic Finance Specialist, Islamic Finance ya. Tapi saat ini saya sedang mengambil juga Mbak Lisa, Ustadz Fajri, sertifikasi sebagai Islamic Financial Planner gitu. Jadi memang financial planner yang fokusnya atau basisnya adalah syariah. Artinya ini pas sekali kita memandang sandwich generation ini dari perspektif syariah. Meskipun nanti Ustadz Fajri lebih banyak mengupas tuntas gitu ya dari perspektif Al-Quran, kemudian Al-Hadis, dan juga praktik-praktik yang dilakukan orang-orang Islam seharusnya gitu. Nah, kembali ke pertanyaan tentang sandwich generation atau yang dalam bahasa Indonesia biasa
generasi roti lapis gitu ya, roti lapis yang dikejar dari atas dan bawah. Sebenarnya ini satu kondisi yang uniknya ketika sekarang sedang booming, dan saya coba melakukan survei melalui Instagram kemarin. Apakah Anda atau kamu merupakan sandwich generation? Ternyata jawabannya itu justru mereka setengahnya itu yes dan setengahnya no, lebih banyak yang no gitu. Nah, ini ada dua hal yang bisa kita ambil dari hasil survei ini, yaitu yang pertama adalah memang fenomenanya banyak, tapi ternyata ada juga orang-orang yang sudah mengantisipasi supaya mereka tidak terjebak dalam sandwich generation gitu. Ini kita melihat perspektif sandwich generation sebagai satu kondisi di mana kita mendapatkan beban ya. Pertama itu dulu, mendapatkan beban. Misalnya saya harus membiayai anak gitu sebagai tanggung jawab yang melekat gitu ya, karena anak bagian dari rumah tangga. Kemudian juga harus ditambahi dengan membiayai orang tua yang masih hidup yang memang harus dibiayai. Artinya kondisinya berarti beliau mungkin tidak lagi produktif, kemudian juga tidak menghasilkan dan kekurangan dalam hal materi begitu. Nah, pertanyaannya adalah apa yang mendasari terjadinya sandwich generation ini gitu. Itu ya sebenarnya banyak ya, tapi rata-rata merujuk pada, kalau saya sih tidak setuju, tapi banyak literatur yang menyampaikan bahwa penyebabnya adalah karena kurangnya literasi orang tua kita, gitu. Sehingga kita ini sebenarnya korban, gitu. Korban dari literasi orang tua yang mungkin tidak cukup baik dalam hal keuangan, karena perencanaan keuangan itu kan juga baru-baru aja ya berkembang, dan orang tua kita yang mungkin generasi X gitu atau baby boomer, mereka tidak mendapatkan literasi tersebut gitu, sehingga tidak mendapatkan cara bagaimana mempersiapkan keuangan ketika mereka pensiun, dan juga mempersiapkan anak yang juga paham tentang perencanaan keuangan. Lalu yang kedua juga karena tradisi gitu. Tradisi ini saya juga agak nggak setuju, karena memiliki banyak anak kemudian banyak rezeki itu juga bisa jadi benar gitu ya, dan konsekuensinya kalau memang kita memang ingin berkeluarga dan memiliki keturunan yang banyak, ya harus didasari dengan kemampuan berumah tangga, termasuk financial planning tadi gitu. Dan yang ketiga, ini karena keputusan keuangan yang tidak tepat. Misalnya orang-orang lebih mengutamakan atau mendahulukan kebutuhan yang sifatnya tersier atau sekunder, baru primer. Primernya ya karena mungkin gengsi gitu ya, karena peer pressure, apalagi kalau di kota besar di Jakarta gitu ya. Kemudian tuntutan zaman nggak mau FOMO gitu ya. Jadi semua diturutin, padahal nggak mampu. Jadi 3 hal ini yang sebenarnya menjadi faktor gitu. Faktor yang saya pikir sifatnya personal ya, personality gitu. Artinya tidak kemudian semua yang sekarang posisinya sebagai sandwich generation dalam keluarganya itu karena 3 hal ini gitu. Bisa jadi mereka juga sudah melakukan 3 hal ini, artinya sudah mencoba literasi keuangan gitu ya. Kemudian juga tradisinya bukan tradisi yang segala sesuatu hal dipenuhi, kebutuhan tersier dipenuhi terlebih dahulu, nggak seperti itu juga, tapi karena kondisi gitu, misalnya karena pandemi kehilangan pekerjaan orang tuanya gitu kan, kemudian ada yang sakit dan lain-lain. Jadi ini kasuistik begitu, dan ini baru kita lihat dari kacamata yang negatif ya, tapi nanti kalau dari positifnya juga ada gitu. Segitu dulu Mbak Lisa, kembali ke Mbak Lisa. Oke, terima kasih Mas Beget ya. Jadi kalau dari Mas Beget perspektifnya sebenarnya generasi sandwich ini berarti part dari ini ya, efek dari generasi sebelumnya gitu ya Mas ya, karena bisa ada jadi hal tadi gitu. Nah mungkin saya ingin beralih ke Ustadz Fajri. Kalau dari Ustadz Fajri seperti apa sih mungkin dari perspektif Islam ya, khususnya mungkin dari Quran Sunnah kita, apa sih sebenarnya, atau sudah ada nggak sih konsep sandwich generation, atau ini merupakan hal baru, atau sebenarnya hal lama yang rebranding aja pakai bahasa Inggris gitu? Gimana Ustaz? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala quwwata illa billah. Sebenarnya fenomena sandwich generation itu ya benar. Jawabannya terakhir. Jadi fenomena lama cuma dibikin atau populer dengan istilah ini saja belakangan mungkin. Yang malah sebetulnya kalau memang rentang umur manusia, sebagaimana kata Rasulullah SAW adalah 60 tahun, ya, sebagai hadis Bukhari Muslim, a'maru ummati baina sittina ila sab'in, antara 60 sampai 70. Berarti sangat wajar ada masa di mana seseorang itu punya anak dan punya orang tua. Gitu ya. Let's say orang tuanya 60 tahun, anaknya
35 tahun atau 30 tahun lah. Kemudian punya anak. Kan gitu itu wajar ya, sesuatu yang biasa. Dan di zaman Nabi SAW praktis hampir rata-rata sahabat seperti itu. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah bahkan ada hadis beliau mengatakan sahabat datang ke Nabi SAW, ya Rasulullah, inna limalan wa waladan wa in abi arada an yattaza bima. Nabi, saya punya anak, dan saya punya harta. Ayah saya ini mau mengambil harta saya. Ini kata para pensyarah hadis karena dia butuh. Maka kata Nabi SAW, anta wa maluka li abika. Engkau dan dirimu sendiri dan hartamu itu milik ayahmu. Hartamu sendiri dan dirimu sendiri itu milik ayahmu. Tentu pada memahami hadis ini saya sudah sebutkan tadi bahwa itu kasusnya ayahnya butuh. Karena itu pendapat hampir semua ulama, kalau ayah tidak butuh, ayah tidak boleh mengambil harta anak. Tapi kalau ayah butuh, maka diperbolehkan. Dan kemudian kita juga dapati dalam fikih, ya, yang bahkan yang tipis sekali, seperti matan takrib. Semua anak pesantren insya Allah di Indonesia belajar matan takrib. Itu ada pembahasan tentang menafkahi orang tua dan menafkahi anak. Di mana ketika butuh orang tua, maka anak wajib menafkahi ketika butuh saja. Begitu juga anak. Adapun anak, maka batasnya itu sampai balik, itu wajib menafkahi mutlak tanpa syarat butuh. Tapi kalau sudah balik, maka ditambah satu syarat lagi, yaitu butuh. Kemudian syarat tambahan terkait khusus anak yang berbeda dari orang tua adalah dia tidak bisa melakukan pekerjaan. Tidak bisa mengerjakan pekerjaan. Ini kalau anak sudah balik, terus butuh, tapi belum bisa kerja, maka dia baru wajib dinafkahi. Tapi kalau anak balik, butuh, tapi dia sendiri bisa kerja tapi nggak kerja, maka orang tua nggak wajib menafkahi. Adapun orang tua, maka syaratnya cuma dua tadi. Cuma butuh saja. Butuh itu langsung wajib nafkahi. Dan tuh butuh di sini beda dengan ingin ya. Insya Allah anak-anak yang belajar ekonomi tahu lah bedanya kebutuhan dan keinginan. Dari sini maka kalau seandainya dianggap memberatkan, ini orang tua mungkin dianggap beban oleh anak, kemudian dianggap kenapa orang tua saya nggak bisa mandiri finansial, ya tentu di sini ada dua hal yang harus diperhatikan. Tidak mutlak kewajiban anak saja. Anak Anda harus menafkahi orang tua beliau dan seterusnya. Pun orang tua tidak ada kesalahan sama sekali, jawabannya ada, orang tua ada kesalahan. Karena ketika seseorang yaitu hidupnya memberatkan orang lain, maka sebelumnya tercela pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW bersabda, innaka antadharu warathataka aghniya khairun lak min an takuna 'alatan yatakafafuna nasa. Kamu jadi orang kaya, turunan kamu orang kaya itu lebih bagus daripada jadi orang miskin yang nyusahin orang. Jadi sebenarnya dari sini dilihat dari beberapa perspektif ya, tidak mutlak anak harus pokok kamu harus nafkahi orang tua. Orang tua seolah-olah tidak punya salah. Iya, orang tua juga bisa jadi dalam tanda kutip punya kesalahan kalau seandainya dia tidak menyiapkan uang pensiun, tidak menyiapkan uang di masa pensiun atau sejenisnya, tidak punya tabungan atau tidak punya passive income, padahal sebetulnya punya potensi untuk itu. Dalam hal ini maka ada juga beban kesalahan di orang tua. Itu barangkali nanti saya sebelum mau rinci beberapa hal terkait apakah kewajiban nafkahnya itu cuma atas satu anak, cuma laki-laki doang. Cuma nanti lah. Oke. Terima kasih Pak Fadil. Jadi ini ya yang saya tangkap garis merahnya sama-sama ada kontribusi yang tidak ideal ya berarti dari orang tua gitu sehingga bisa dibilang memberikan beban kepada anaknya gitu. Nah itu iya kan gitu. Nah dari Mas Greget melihatnya sandwich generation sendiri itu sebenarnya kalau dalam Islam kan kewajiban anak maksudnya laki-laki dan perempuan itu berbeda ya. Nah, kalau dari Mas Greget melihatnya ini ada apakah memiliki konsekuensi yang berbeda gitu sandwich generation laki-laki kepada laki-laki dan perempuan gitu ketika dia harus menanggung baik orang tua dan juga keluarganya. Silakan. Ya, kalau ketika kita bicara tentang rumah tangga, otomatis kewajiban menafkahi, di mana nafkah itu dihukumi sebagai wajib, itu adalah kewajiban pihak laki-laki, gitu kan. Artinya dia wajib menafkahi istrinya, kemudian kalau seandainya keluarganya masih, atau orang tuanya masih membutuhkan, atau adik-adiknya begitu ya, orang tua dalam arti keluarga,
masih membutuhkan, tentu itu menjadi layar kedua gitu. Artinya seandainya dia berkecukupan, dia wajib untuk memberikan itu gitu. Dan ketika orang tuanya membutuhkan. Namun kalau untuk perempuan gitu, perempuan sebenarnya kalau kita melihat ke lapangan, ketika dia seorang perempuan yang juga bekerja gitu ya, dia mempunyai hak atas apa yang dihasilkan dari pekerjaannya, kemudian dia hendak membantu orang tua, tentu itu akan lebih lapang gitu ketimbang laki-laki ya, karena laki-laki punya kewajiban tadi untuk menafkahi perempuan terlebih dahulu gitu. Tapi sebenarnya kalau kita bicara soal sandwich generation, itu tidak sesimpel ketika saya punya orang tua yang seharus saya biayai dan anak yang juga seharus saya tanggung jawabi gitu. Ada kondisi-kondisi di mana ternyata sandwich generation itu juga saya misalnya ya, saya tinggal dengan orang tua plus kakek gitu, kakek dan nenek gitu. Jadi itu juga sebenarnya sandwich, meskipun secara ilustrasi itu tidak sandwich roti lapis di tengah begitu ya, tapi saya menanggung dua keluarga, yaitu orang tua dan kemudian juga kakek nenek saya juga yang saya tanggung. Itu juga sandwich generation dalam definisi yang lebih luas gitu. Lalu ketika juga saya punya anak, saya sudah usia 40-50 tahun, anak saya usia produktif tapi dia tidak bekerja. Dia belum bekerja. Itu pun juga sebenarnya sandwich generation ya. Harusnya dia sudah mandiri, tapi ternyata di umur 18 tahun ke atas dia belum bisa mandiri. Itu juga sandwich generation gitu. Yang tadi sudah, apalagi yang kebalikannya ya, tinggal dengan anaknya plus cucunya lagi. Nah itu kategorisasi sandwich generation yang macam-macam gitu ya, kalau saya baca dari literatur gitu. Nah tapi memang faktanya seperti itu, apalagi di Indonesia kalau kita bicara fakta dari BPS gitu. Tadi saya sempat baca sekitar 70% itu menggantungkan 70% lansia ya. Lansia itu sumber pendapatannya dari pemberian anak gitu atau menantunya. Artinya potret yang tadi disebutkan di awal bahwa memang mereka tidak mempersiapkan dana pensiun, gitu, asuransi ketika hari akhir mereka, itu betul, gitu. Karena buktinya mereka ya bergantung pada anak begitu tadi. Kemudian juga tempat tinggal, gitu. Tempat tinggal yang kita bisa memotret bahwa oh ini sandwich generation karena mereka masih tinggal dengan anak menantunya. Itu juga sekitar 62%, 60%. Maksudnya proporsinya itu benar-benar signifikan gitu, tidak hanya 10% gitu, karena memang benar-benar terjadi, mereka masih menggantungkan. Nah ini pola-pola perencanaan keuangan dan pola-pola atau gaya hidup yang sebenarnya perlu dikaji lebih dalam gitu ya, Mbak Lisa, bagaimana kita memutus rantai ini gitu ya, tanpa mengesampingkan si breadwinner-nya tadi, si orang yang menjadi sandwich generation tadi, gitu. Baik, terima kasih Mas Greget. Jadi nggak selalu anak ya, maksudnya nggak selalu anak yang mengcover orang tua dan juga keluarganya dia ya. Jadi bisa ada beberapa variasi teman-teman dari bentuk sandwich generation itu. Artinya dia mengcover lebih dari satu kewajiban gitu. Nah kalau dari Ustaz Fajri ada yang ingin ditambahkan Ustaz, kalau dari perspektif Islam seperti apa? Mungkin kewajiban anak juga, maksudnya kewajiban ketika tadi ya kalau Mas Greget sempat sampaikan orang tua yang dia punya anak usia produktif gitu, tapi dia mungkin justru jadi beban gitu buat orang tua gitu, atau gimana? Silakan. Oke, yang pertama kita harus tahu urutannya dulu ya, bahwa nafkah paling wajib itu nafkah istri, itu nomor satu. Nah, mungkin orang banyak kaget, kirain orang tua lebih utama dari istri. Enggak, istri lebih utama dari orang tua. Istri untuk nafkah ya, kita bicara nafkah, kita tidak bicara bakti, kita bicara nafkah. Bakti lebih luas daripada nafkah. Nafkah pada istri itu wajib, bahkan kalau tidak terbayarkan itu terhutang. Kalau ada orang suami nggak bisa nafkahin sebulan, itu dianggap terhutang. Atau bisa dikurangin, aturan dia nafkahnya standar wanita, standar istri itu 3 juta per bulan, bulan itu cuma bisa 1,5 juta, maka 1,5 juta itu tercatat sebagai hutang. Bisa ditagih, si istri bisa ditagih, bisa diadukan ke pengadilan. Untuk pengadilan kemudian bisa menghukum si suaminya karena tidak membayar 1,5 juta tadi. Tapi kalau nafkah kepada anak dan orang tua itu muasah, itu secukupnya saja. Karena cukup, artinya tidak ada besaran khusus. Kita kalau seandainya biasanya 3 juta per bulan, suatu ketika hanya 1 juta saja, asal cukup bisa makan kebutuhan primer, maka tidak dianggap sebagai hutang. Jadi yang pertama, nafkah paling utama itu istri, nomor 2 anak, nomor 3 baru orang. Jadi urutan. Ketika misalnya seorang suami nggak bisa, dia cuma bisa nafkahin istri saja dan anak, maka dia tidak berdosa kalau tidak bisa menafkahi orang. Saya ulangi lagi. Kalau ada orang cuma bisa nafkahi istri sama anaknya saja, tidak bisa nafkahi orang tuanya,
maka dia tidak berdosa. Karena baru wajib menafkahi itu kalau ada mafadul an rizqihi. Di kitab ya Al-Qulubian dijelaskan itu. Di kitab fikih-fikih madzhab lain juga disebutkan kasus seperti itu. Maka ini poin penting ya, mungkin orang banyak tidak memahami, menganggap itu satu sisi beban, kewajiban mutlak, padahal tidak semutlak. Di sisi lain juga penting diingat bahwa Nabi sendiri menjadikan menyambung silaturahmi itu sebagai sebab keberkahan rezeki. Makanya para ulama sering dalam kitab-kitab kita jumpai, misalnya dalam Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali sebutkan, kemudian Imam Al-Mawardi dalam Adabuddin, bahwa di antara faidah birrul walidain itu berkahnya rezeki. Di antara faidah birrul walidain itu berkah rezeki. Kata Nabi SAW, man ahabba'an yunsa'alau fi rizqi wa yunsa'alau fi ajali wa yubsatalau fi rizqi falyasil rahim. Hadis Muslim. Barang siapa ingin dipanjangkan usianya, diluaskan rezekinya, sambung silaturahmi. Falyasil rahim itu rahim dan kata rahim. Artinya menyambung silaturahmi terbesar itu bukan ke teman atau alumni sama-sama SMA gitu. Walaupun itu juga bisalah hubungan ukhuwah gitu. Tapi rahim lebih penting sebetulnya adalah apa yang benar-benar terkait rahim. Orang tua, anak, itu yang paling penting. Maka Nabi sendiri ditanya tentang sedekah lebih utama mana? Sedekah kepada orang biasa atau sedekah kepada kerabat? Dalam arti orang tua tentu yang paling utama di antara semua kerabat. Maka Nabi SAW katakan lebih utama kepada kerabat karena dia double. Sedekahun wasilah, sedekah dan juga nyambung silaturahmi. Maka meskipun di sisi lain itu tidak merupakan kewajiban mutlak, ya, artinya kalau memang tidak mampu maka berarti tidak wajib atas si anak. Tapi anak juga harus punya mindset bahwa sebenarnya jangan-jangan saya ini dapat rezeki banyak karena orang tua saya. Atau sebaliknya, kalau saya kasih orang tua semampu saya, oke, saya kurang, tapi bisalah saya hemat. Contoh, sebenarnya kurang nih, 2 juta per bulan untuk keluarga, istri dan anak itu ngepas. Tapi bisa kan 1.500.000, oke, 1.500.000. 500.000-nya bisa kan untuk orang tua. Insya Allah nggak akan mati lah, cuma ngurangin 500.000 kan, insya Allah. Artinya seperti ini bisa dikomunikasikan dengan anak, tentu dengan anak istri jangan sampai menzalimi mereka, bilang sayang anakku, gitu misalnya. Gimana nih, bisa nggak 500.000-nya untuk kakek ya, untuk eyang? Itu sangat bagus. Belum lagi sebetulnya kalau saya baca di literatur organization itu seolah-olah beban satu orang ya, seolah-olah yaitu yang ditinggalin rumahnya atau yang serumah. Karena sebenarnya enggak, dalam Islam itu tanggungan rame-rame. Jadi kalau si kakek nih, seorang tua ini punya anak 5, ya berarti 5-5-nya wajib nafkah, nggak cuma yang ditinggalin serumah itu. Artinya boleh lah rumah 1 ditinggalin. Oke, saya yang tinggalin di Jakarta, yang lain-lain di luar negeri atau di Sumatera, di Kalimantan. Tapi yang lain-lain tuh dihitung tuh. Biaya tinggal orang tuanya dihitung itu sebagai salah satu bentuk nafkah, menafkahi orang tuanya. Berarti berapa nilainya sebulan? Oke, dan itu dikomunikasikan. Oke, berarti kakak-kakaknya yang nggak ditinggali rumahnya oleh orang tua, berarti harus bayar lebih dong, agar fair. Kebayang ya? Dan pembagiannya menurut kebanyakan ulama adalah berdasarkan pembagian waris. Berdasarkan pembagian waris. Berarti misalnya, let's say, 3 anak laki-laki dan 3 anak perempuan, berarti 3 anak laki-laki 2 kali lipat, 2 kali lipat, 2 kali lipat. Kemudian anak perempuannya 1 kali lipat. Jadi 3 kali 2, 6. 6 tambah 3, 9. Berarti masing-masing anak laki-laki itu 2/9. Oke. Kemudian si anak perempuan masing-masing 1/9. Dan lagi-lagi itu kalau mampu saja. Kalau mampu. Kalau nggak mampu maka gugur kewajibannya. Hanya kalau mampu. Mudah-mudahan kebayang jelas. Nah, untuk anak yang gimana, anak sudah usia produktif tapi nggak bisa bekerja, ini sebenarnya salah di pendidikan dari awal. Islam itu solusinya itu komprehensif ya. Ngelihat satu masalah itu nggak cuma dari satu sisi, dia banyak sebab-sebabnya, berarti banyak penyelesaiannya. Makanya mendidik anak itu sejak sebelum menikah itu sudah mulai mendidik anak dalam tanda kutip ini, memilih pasangan yang tepat sebagai pendidik. Kemudian juga mendidik anak tidak hanya mendidik secara kognitif, tapi juga kita lihat Nabi SAW saja contohnya dilatih sudah mulai aktif menghasilkan uang itu sejak sebelum balik beliau SAW, dan para sahabat banyak yang seperti itu. Artinya coba kita barangkali selama ini terlalu banyak memberikan kelonggaran terhadap anak kita, kurang dilatih dia. Coba dilatih. Hari ini Masya Allah dengan HP kan bisa menghasilkan banyak kesempatan uang sebetulnya. Kalau anak sering main HP, kita biarin cuma main Instagram, TikTok, atau misalnya mau dulu ya,
maka ya cuma bisa dipakai untuk jualan kan, bisa jualan mudah. Setahu saya banyak cara untuk menghasilkan uang untuk anak kecil bahkan meskipun dia belum berijazah sarjana. Jadi itu beberapa solusi yang apa ya, cukup dari berbagai sisi terhadap kasus yang tadi disebutkan. Oke, terima kasih Ustaz Fajri. Jadi seru ya, ternyata kalau dari perspektif Islam, kewajiban, khususnya ini bagi yang sudah menikah ya, berarti kewajibannya itu yang paling utama ke istri ya, menafkahi istri. Ini mungkin bisa jadi bahasan ini ya, bahasan tersendiri gitu lain waktu gitu, karena di satu sisi kayak jumlah itu kan juga masing-masing beda ya Ustaz. Maksudnya beda-beda gitu kebutuhan. Ada mungkin bisa jadi kan tidak bisa memenuhi standarnya istri gitu, tapi suami sudah berusaha, itu kan mungkin bisa jadi topik bahasan lain. Oke. Tapi terkait dengan sandwich generation ini, tadi kalau saya tangkap ya berarti yang pertama kan ada memang akhirnya kontribusi hal yang tidak ideal dari orang tua gitu, yang memberikan efek kepada anaknya. Nah, kalau memang akhirnya pada akhirnya ya qadarullah di antara kita ada yang mendapatkan ada yang menjadi terkategorisasi dalam sandwich generation, apa sih hal positif ya? Mungkin tadi kan kesannya kayak sesuatu yang idealnya tidak terjadi gitu. Tapi kalau memang nggak sih itu sudah terjadi, ada nggak sih perspektif hal positifnya nih buat nyemangatin teman-teman ya? Apa sih positifnya dari menjadi sandwich generation? Mungkin dari Mas Gregor dulu, silakan Mas Gregor. Ya, masih mute ya. Terima kasih Mbak Lisa. Sebenarnya ada banyak ya kalau kita mau mencari hikmah dari setiap kejadian gitu atau status yang saat ini kita sedang ambil gitu, sedang kerjakan gitu. Yang pertama tentu belajar dari pengalaman. Kalau sudah tahu bahwa sekarang kita mengalami sandwich generation dan faktor atau akar masalahnya adalah karena ketidaksiapan masa depan tadi terkait dengan keuangan, otomatis kita tidak ingin memberikan atau mewariskan ini kepada anak-anak kita nanti kan. Jadi ada banyak hal-hal yang bisa disiapkan dari sekarang, dari proteksi, dari investasi, kemudian juga dari dana darurat, pensiun, dan seterusnya gitu ya, supaya nanti cash flow-nya selalu positif. Kemudian yang kedua, tentu ini merupakan kesempatan gitu untuk mendapatkan pahala yang orang lain yang tidak ada di sandwich generation tidak mendapatkan kesempatan ini gitu. Tentu ini sesuatu yang bagi saya untuk menyemangati anak-anak muda yang jumlahnya juga cukup banyak, mereka yang menjadi sandwich generation gitu ya, untuk tetap bangga gitu bahwa mereka punya mindset gitu ya, bukan sebagai beban gitu. Tapi mungkin ini sebagai suatu kondisi yang menjadikan mereka lebih kuat gitu. Kuat dalam arti ya mereka harus bekerja keras, tapi juga mereka bisa lebih matang begitu ya dalam memikirkan segala keputusan terutama yang berhubungan dengan keuangan gitu. Kemudian saya juga ingin menyoroti sebenarnya efek dari sandwich generation ini kan tidak hanya sekedar kita bekerja keras kemudian harus mendapatkan penghasilan tambahan untuk menghidupi orang lain ya. Tapi ada ekses negatif di mana kita jadi melupakan kepentingan diri sendiri gitu. Itu yang terjadi fenomena di kota besar ya. Mereka terjebak dengan hustle culture. Kemudian karena saya seorang sandwich generation, sehingga saya harus mendapatkan penghasilan dari berbagai sumber. Akhirnya mereka mencari berbagai pekerjaan, gitu ya, dan karakter milenial, anak-anak yang saat ini banyak menjadi bagian dari sandwich generation ini, mereka menghasilkan uang dalam usia yang lebih cepat. Tapi dari situ, mereka juga menghabiskan waktu untuk bekerja ini tadi, gitu. Sehingga dari ketika bangun sampai dengan mereka tidur lagi, gitu ya, yang dipikirkan adalah pekerjaan untuk mendapatkan uang tadi. Nah, nanti efeknya jadi bisa stres, kemudian burnout, depersonalisasi, demotivasi, dan lain-lain. Sehingga dia tidak mendapatkan esensi hidup tadi. Nah, ini hikmah yang sebenarnya juga harus dipahami. Kita kan bekerja sebenarnya bukan peran utamanya kan sebenarnya bukan bekerja ya. Bekerja ini adalah sumber untuk mendapatkan penghasilan, untuk memenuhi kebutuhan dan kewajiban yang lain gitu. Nah, jadi ada efek-efek yang sebenarnya juga bisa dilihat gitu ya, selain hikmah, efek-efek yang membuat kita berpikir jangan sampai ini diwariskan ke anak cucu gitu. Begitu Mbak. Baik, jadi tetap ada hikmahnya ya Mas Beget ya, walaupun ini kondisi yang mungkin tidak ideal ya, karena
ada kewajiban untuk mengcover tadi ya, lebih dari satu, maksudnya mengcover sesuatu yang sebenarnya bukan jadi kewajibannya dia. Nah, kalau dari perspektif Ustadz Fajri, apa aja sih hikmahnya gitu ya, kalau misalkan memang let's say harus jadi sandwich generation, apa aja hikmah yang bisa diambil Ustadz untuk nyemangatin teman-teman yang terkategorisasi dalam kategorisasi ini. Silakan Ustadz. Ya, sebenarnya tadi udah banyak disebutin sama Pak Greget ya tentang beberapa hikmahnya. Ya, dan semua itu terdukung ya dengan ayat dan hadis, seperti kita nggak boleh meninggalkan generasi yang lemah, itu ada ayat di surat 4 ayat 9. Kemudian juga memulai diri sendiri itu juga penting ya. Jadi ada sahabat atau Nabi SAW, hadis riwayat Abu Daud, ya Rasulullah li dinar, Rasul saya punya 1 dinar. Dan Nabi SAW, anfiq wala nafsik, infakkan untuk dirimu sendiri. Kata dia, li dinarun akhar. Dan Nabi SAW, anfiq wala zaujik, infakkan untuk istri kamu. Terus dia nanya, suruh infak ke anak. Terus saya punya lagi, kemudian infak pada kerabat. Maksudnya kerabat, untuk kerabat yang yang wajib adalah orang. Kemudian baru kata Nabi SAW, ketika dia bilang saya punya dinar yang lain, kata Nabi SAW, anta adro bidzalik, kamu lebih tahu untuk siapa dinar tersebut. Jadi memang jangan sampai kita tuh lupa ya diri sendiri, menzolim diri sendiri juga nggak boleh. Dan lagi penting juga gini, kita bekerja buat apa? Kita kerja untuk hidup untuk kerja, pekerja untuk hidup. Kan kadang 2 hal yang harus kita perhatikan. Kita diciptakan hidup ini kan buat ibadah. Jadi coba semua orang tua harus sadar, anak sadar, istri sadar, everyone harus sadar bahwa hidup ini buat ibadah. Maka sebenarnya uang yang kita gunakan itu ya dalam tanda kutip secukupnya buat nopang ibadah saja. Gitu ya, nopang ibadah. Mungkin ada yang bilang, tapi kan ibadah itu harus zakat, harus haji. Kata siapa harus zakat, harus haji? Kalau memang seumur hidup nggak mampu zakat, nggak mampu haji, apa dosa nggak zakat, nggak haji? Ya agak ada salah konsep juga mengatakan, kok harus bisa haji? Enggak, haji itu bukan kita harus kaya biar haji. Enggak, kalau Anda kaya, Anda wajib haji. Anda nggak kaya seumur hidup, ya Anda nggak wajib haji. That's it. Jadi simpel. Jadi sebetulnya kadang perlu penyederhanaan antara kebutuhan dan keinginan tadi. Jangan mentang-mentang ingin ini, ingin itu, terus merasa itu sebuah kebutuhan. Padahal enggak juga. Jadi coba kita kadang perlu belajar semuanya. Orang tua juga sama. Orang tua jangan sampai membebani anak. Orang tua sendiri banyak makan enak gitu, dia tidak bekerja, lupa bahwa anaknya ini siang malam pentang-panting, bahkan mungkin lupa untuk mendidik anaknya sendiri gitu ya. Kan berarti sama saja mewariskan kemiskinan yang mengakar gitu. Parah juga orang tua. Harus orang tua mulai puasa Senin Kamis gitu ya. Mulai mengurangi makan. Karena seperti apalagi bisa orang tua usia lanjut sudah banyak pantangan kan. Nah, jadi harus belajar warok, belajar ilmu zuhud, ilmu zuhud. Sama anaknya juga, ntar cucunya juga, semua kalau paham ya, mempraktikkan apa yang dituliskan para ulama dalam buku-buku tasawuf, buku-buku akhlak ya, itu solutif sebetulnya mereka. Jadi mereka mengajarkan giat bekerja, di sisi lain mereka mengajarkan hidup qanaah, hidup zuhud. Itu sangat tepat sebetulnya. Jadi kita punya 2 sisi yang berimbang, yaitu semangat bekerja ada, tapi di sisi lain juga jangan bekerja saja toh. Hidup untuk menopang ibadah kita. Jadi kalau sampai kerja skip sholat subuh itu masalah. Kerja kemudian lupa mengajar anak ngaji itu masalah. Dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu buat saya pribadi, kalau kita paham konsep tadi secara utuh ya, itu nggak terlalu jadi beban sih. Nggak terlalu jadi beban. Jadi kita jalani hidup normal gitu ya. Let's say 40 hours per week itu tetap normal, tetap bisa mencukupi. Kemudian jangan lupa untuk nabung juga. Wal tangdur nafsu ma qaddamat liwat ya, surat 59 ayat 18. Jadi harus kita melihat apa yang kita siapkan untuk hari esok. Tidak hanya akhirat, tapi esok di dunia juga termasuk. Nabi sendiri bahkan menyetok ya, hadis Bukhari Muslim, menyetok nafkah sanah, nafkah setahun. Masya Allah, Nabi itu ada sedia stok nafkah tuh setahun ke depan. Kita kadang kan masih bentang-bentang ngejar untuk bulan ini ya. Nabi itu ngajarin nyetok setahun ke depan. Bayangkan. Dan para sahabat juga, bahkan Abu Bakar itu siap infak seluruh hartanya karena ready. Beliau pasif income-nya besar gitu. Utsman banyak lah. Pada akhirnya itu mudah-mudahan yang bisa saya sampaikan mungkin pada teman-teman. Terima kasih dan Mas Dodo. Jadi kalaupun memang kita ya termasuk dalam kategori sandwich generation, teman-teman jangan khawatir ya.
Jadi ada selalu hikmahnya, selalu ada hikmahnya kalau kita bisa ambil. Dan tadi kalau dikorelasikan dengan akhirnya kita refleksi kembali ya, untuk apa kembali ke basic question banget gitu ya, untuk apa kita bekerja, untuk apa kita diciptakan gitu ya. Jadi karena ini sih, kalau kalau ini juga dari pengalaman saya dulu ketika akhirnya bekerja, masuk ke dunia kerja itu, akhirnya memang kadang kita disibukkan dengan rutinitas gitu ya, yang tadi pertanyaan Ustaz Fajri. Jadi kita tuh hidup tuh untuk kerja gitu ya. Jadi sibuk dengan rutinitas yang akhirnya ya gitu tuh, kayak tadi Mas Rike bilang gitu, ngikutin sampai akhirnya meaningless gitu ya. Jadi hidupnya tuh kayak ya untuk dari berpindah dari mencukupi kebutuhan kebutuhan dari satu bulan ke bulan selanjutnya gitu. Jadi akhirnya kayak lebih ini apa namanya kehilangan esensi lah yang lebih meaningful gitu. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya sebentar, sebelum kita masuk ke pertanyaan yang lain. Saya ingin persilahkan kali aja ada dari teman-teman yang sudah bergabung di room Zoom ini yang ada pertanyaan, boleh raise hand kalau misalkan sudah ada pertanyaan. Kalau ada yang punya pertanyaan, boleh di drop di chat ataupun boleh raise hand ya teman-teman ya. Ada nggak yang mau nanya? Kalau belum ada, kita lanjutkan diskusi. Oke, silakan, Bella. Boleh di-unmute ya. Bella, bisa di-unmute? Bella bisa unmute? Nggak bisa? Kenapa? Di sini sudah di-unmute sih. Teman-teman yang nggak bisa meng-unmute diri sendiri ya? Bisa. Mungkin Mbak Bella pengen nanya via chat aja kayaknya. Oh, oke, baik. Teman-teman lain selain Mbak Bella, ada yang ingin bertanya nggak? Bertanya langsung. Oke, ini ada beberapa. Oke, ini dari Mas Sabta ya? Mas ya, benar ya? Oke, sebentar saya bacakannya dari Bella dulu. Jadi sebenarnya untuk sandwich generation itu harus diputuskan rantainya atau bagaimana? Jadi tadi ya, kan itu berawal dari sesuatu hal yang nggak ideal. Jadi apakah sebaiknya diputuskan, dan kalaupun mau diputuskan gimana tipsnya gitu kali ya Bella ya. Saya persilakan dulu kepada Mas Bidat untuk menjawab. Iya, terima kasih pertanyaan yang menarik dari Mbak Bella ya. Sebenarnya tadi di awal saya sampaikan ada dua beban yang sebenarnya diemban gitu ya dari para pelaku sandwich gen ini. Yang pertama adalah memastikan keberlangsungan hidup yang sekarang dia bebannya ini, dan yang kedua memutuskan rantainya gitu. Nah, yang pertama tentu kita harus fokus dengan apa yang sekarang sedang dihadapi ya gitu. Kalau dari kacamata perencanaan keuangan, tentu ada berbagai macam tips yang ini sifatnya juga customized sesuai dengan kemampuan dan kondisi masing-masing orang. Tapi secara umum untuk memastikan bahwa ketika kita menjadi seorang sandwich gen pelaku tadi, kita bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga, ya tentunya yang pertama memastikan bahwa ada arus kas yang positif. Ini saya bicara soal teknis ya. Jadi misalnya dengan memastikan ada penghasilan 2 kali gitu ya, maksudnya penghasilan dari income yang berbeda-beda. Saya sangat sepakat dengan Ustadz Fajri tadi menyampaikan bahwa Nabi aja punya stok pendapatan 1 tahun. Padahal di dalam teori perencanaan keuangan gitu, justru lebih rendah gitu. Artinya sebenarnya dorongan secara Islam itu lebih menjadikan kita lapang 1 tahun. Kalau kita cek di keuangan ya, perencanaan keuangan, basic liquidity ratio atau rasio likuiditas dasar untuk orang yang punya penghasilan itu hanya 2 sampai 6 bulan. Dan itu kalau di-matchkan dengan yang Islami tadi itu kurang gitu. Artinya Islam ini malah mendorong supaya kita benar-benar bisa menjadi orang yang lapang tadi. Artinya punya 1 tahun penghasilan stok tadi ya. Itu yang pertama. Kemudian juga bisa melakukan penekanan untuk pengeluaran gitu. Nah, ini nanti hubungannya dengan gaya hidup
ya gitu ya. Jadi hal-hal yang tidak perlu ya tidak usah gitu. Kita tetap bisa menikmati hidup tanpa harus membebani diri kita dan orang lain gitu. Artinya hal-hal yang selama ini misalnya nih saya coba contohkan gitu. Ada keluaran handphone baru atau apa gitu ya yang kita tidak membutuhkan dan kita nggak punya kemampuan untuk beli, ya jangan beli, karena kalau itu beli berarti kita akan membuat arus kasnya negatif seperti itu. Kemudian tidak menambah utang yang konsumtif gitu ya, memastikan utang-utang itu berhenti, tidak ditambah, tapi juga ada proses untuk mencicil. Itu dari kacamata tadi arus kas yang positif. Kemudian juga harus melakukan prioritas gitu ya, prioritas apa namanya tadi yang karena di awal faktornya adalah kita memprioritaskan kebutuhan-kebutuhan yang tidak darurat gitu, lebih ke tersiernya dulu, maka sekarang kita harus kembali bahwa hal yang darurat dulu yang kita utamakan gitu. Kemudian kalau dari psikologi keuangan, kita financial psikologi, ada yang namanya mindful spending. Jadi setiap yang kita keluarkan dari sumber aset kita itu selalu keluar secara mindful. Kita sadar ini untuk apa keluarnya gitu. Dan kalau seandainya itu dikeluarkan untuk sesuatu yang berdampak, ya kita tahu dampaknya apa gitu. Jadi financial atau money is not about how to spend money, tapi sebenarnya how you behave with the money gitu. Jadi bagaimana kita berperilaku dengan uang ini. Makanya mereka yang punya perspektif syariah ketika membahas tentang financial planning, mereka tidak akan mengatakan bahwa uang ini sebagai tujuan, uang ini sebagai sarana gitu. Jadi tadi benar kata Ustadz Fajri bahwa uang ini ya untuk beribadah gitu. Jadi bukan orientasinya mencari uang setelah itu untuk apa gitu kan. Jadi itu kalau dari kacamata keuangan. Tapi ada juga yang bisa kita lakukan dari kacamata yang lain. Misalnya tadi berkomunikasi, karena betul bahwa orang tua itu kan bebannya, kalau dia bagian dari sandwich generation, bebannya ada di anak. Dan anak-anaknya kan banyak. Kalau seandainya banyak ya, artinya juga harus dibagi rata dengan anak-anak itu. Tidak kemudian hanya satu anak saja yang menjadi, kan kasihan juga gitu, harus adil juga, ada kakaknya, ada adiknya gitu ya. Misalnya yang satu sudah bayarin di rumah, mungkin yang satu apa gitu. Jadi bisa berbagai macam metodenya pembagiannya. Kemudian selain itu juga ada juga apa ya, tadi bukan pendidikan ya. Kalau ini tadi itu sifatnya kita bagaimana mengelola, memastikan supaya berlangsung dengan baik ketika kita menjadi sandwich generation. Nah, untuk memutusnya itu juga perlu dilakukan tadi, dan mencegah supaya anak kita tidak diwarisi kebodohan keuangan tadi atau sandwich generation ini. Itu juga misalnya sedari awal tuh memastikan bahwa dia paham tadi how you behave with money gitu ya. Kemudian dipastikan bahwa sekarang kita juga harus punya dana pensiun. Ini untuk memutus sehingga nanti anak kita itu tidak mengalami hal yang sama gitu. Jadi kita sekarang juga harus berpikir pensiunnya bagaimana, kemudian rencana pendidikan anak, investasi, itu kita siapkan untuk memutus ini nanti. Sehingga ketika anak kita dewasa, dia punya literasi keuangan yang baik, dan dia juga paham bahwa tidak akan menjadi penerus generasi sandwich ini tadi. Ini preventif gitu. Jadi dua hal itu ya, bisa preventif, bisa kuratif. Gitu, Mbak Lisa. Baik, terima kasih Mas Brigit ya. Jadi ada dua ya tadi ya, jadi kalau yang sudah terlanjur ya berarti ada improvement yang harus dilakukan gitu. Kalau misalkan belum kejadian berarti sebisa mungkin kita menghindari, termasuk tadi ya ada menyiapkan dana pensiun bagi kita ketika nantinya kita juga akan menjadi tua dan akan punya anak-anak yang idealnya tidak menanggung kita gitu ya. Nah, saya makasih Mas Brigit untuk jawabannya. Saya ingin bertanya ke Ustadz Fajri ini dari Mas Sabta ya. Kalau tadi ya, mungkin ini boleh dielaborasi, tadi sebenarnya sudah sempat disinggung ya tentang kewajiban anak menafkahi orang tua. Khususnya anaknya ini perempuan, Ustadz. Itu seperti apa? Oke. Sebelumnya saya jawab dulu Kak Bella tadi, Belaf ya. Boleh, Harus diputus sih, jawabannya harus diputus. Harus diputus. Jadi orang tua punya prinsip, saya nggak mau anak juga nggak mau membebani orang tua. Tapi di sisi lain mereka berprinsip, anak ya berprinsip saya mau berbuat bakti sama orang tua. Kalau semua sama-sama punya prinsip gitu, sama saja kita memutus rantai tersebut. Kayak gitu. Walaupun itu mungkin seringnya tidak seperti, karena bisa jadi orang tua sudah lanjut usia sekali, pikun ya, mau nggak mau harus tinggal bersama kan. Tapi kan tinggal bersama nggak selalu uangnya itu dari kita, nggak selalu. Maksudnya, oke, secara kebutuhan ngambil makan, ngambil minum, mandi dan seterusnya kita yang ngurus.
secara tinggal di rumah kita. Tapi kan secara uang pakai uang ayah, uang mama, uang orang tuanya tersebut kan bisa kan seperti ya. Dan nanti untuk tinggalnya itu sendiri nanti bisa bagi-bagi dengan kakak-kakak yang lain, dan ini ingat kewajiban kolektif ya. Termasuk juga putri menafkahi orang tua, betul itu kewajiban juga. Jadi eh, pembagiannya itu kolektif semua anak laki dan perempuan dengan pembagian yang sesuai dengan pembagian waris. Jadi anak laki-laki menafkahi orang tuanya 2 kali lipat dari kewajiban perempuan. Terus mungkin ada bertanya, gimana perempuan dalam Islam kan nggak wajib bekerja dan seterusnya. Gimana kalau terdepan ya memberi hak kepemilikan harta kepada wanita. Jadi zaman jahiliyah itu wanita nggak punya harta. Bahkan wanita sendiri dalam tanda kutip sering diperlakukan bak harta. Tapi Islam ngasih wanita tuh hak harta, dan itu bahkan di masyarakat Eropa pun sesuatu yang sangat aneh ya di zaman tersebut. Perempuan dikasih hak memiliki harta. Di Islam perempuan dapat mahar itu milik dia, tuh istimewa. Perempuan dapat waris itu terobosan-terobosan yang Islami, benar-benar bentuk pengangkatan derajat kepada wanita. Nah, tapi ketika perempuan di sini tadi kena kewajiban menafkahi orang tuanya, tapi perempuan yang nggak mampu, ya udah gugur kewajiban. Jadi kalau ada putri mau nafkahi orang tuanya, boleh. Pakai uang siapa? Pakai uang dia. Jadi suaminya nafkahi ke dia, jadi punya uang. Oh ya, ingat, suami kalau nafkahin ke istri itu nggak boleh tarik, nggak boleh dianggap harta bersama. Jadi saya udah ngasih 3 juta per bulan ya, buat kamu sayang. Oke. Suatu ketika sayang, saya ambil itu akadnya hutang, bukan akad uang bersama, nggak, akad hutang. Beneran, saya nggak bohong, beneran nih. Mau saya bacain kitab kuningannya. Beneran, itu dianggap. Jadi nggak boleh ditarik lagi. Sudah dimiliki. Gitu ya. Itu banyak, nanti lihat aja, silakan baca ya Anat Polibin, buku yang populer banget di pesantren Indonesia. Kalau mau tahu bentuk penghargaan Islam terhadap istri ya. Jadi nggak boleh tarik lagi, dan otomatis itu uang istri ya. Bebas istri itu mau ngapain, dan itu terpisah dari nafkah anak. Itu sering Indonesia tuh salah kadang. Uang istri itu dianggap uang sekaligus anak. Lebih parah lagi kadang dianggap uang bersama. Itu parah. Harusnya ada nafkah khusus istri. That's it. Udah buat istri. Anak hitungannya beda lagi. Harta bersama beda lagi. Cuma kadang sering nggak seperti itu. Tapi kita tahu lah pada akhirnya mungkin kemampuan orang berbeda-beda. Tapi tetap kemampuan berbeda, tinggal kecilkan skalanya saja. Jangan diubah susunannya. Skala saja kecilkan. Kan paham maksud saya? Kalau gitu. Itu sih Allah bisa. Baik, terima kasih Ustaz Fajri ya. Jadi ini ada pertanyaan dari Mbak Ria. Ada ini selain yang ada di chat, ada yang mau nanya langsung nggak? Ada yang mau nanya langsung nggak? Kita masih ada 12 menit. Ada? Oke, kalau ada yang resen? Oke, kalau belum ada, ini ada pertanyaannya dari Mbak Ria ya. Jadi ini tantangan tersendiri untuk, nah gimana merencanakan ini hubungannya mungkin ini ya. Jadi karena tadi ya fenomena sandwich generation tuh kadang jadi akhirnya bagi yang belum menikah tuh ada membuat satu kekhawatiran tersendiri gitu ya. Nah, gimana sih tipsnya mungkin ya untuk mempersiapkan? Tadi sebenarnya Mas Greget sudah sempat sampaikan ya, kayak misalkan mempersiapkan dana pensiun gitu. Tapi mungkin ada lagi nggak Mas Greget, khususnya yang belum nikah ya. Jadi ketika mau menikah, apa sih yang perlu dipersiapkan sehingga dia nantinya tidak membebani anak-anaknya gitu untuk jadi sandwich generation. Silakan Mas Greget kalau ada yang mau ditambahkan. Ya, ini berarti saya mewakili yang single ya. Kalau ya Ustadz Fajri kan sudah berkeluarga ya. Ya, memang sebenarnya ada siklusnya ya, ada alurnya gitu. Tadi yang saya sampaikan di awal ada cash flow, ada risk management, kemudian nanti ada investasi atau pengumpulan gitu. Kemudian juga ada apa namanya, dana darurat, pensiun, asuransi sampai dengan waris gitu. Nah, tapi kalau kita mau mencoba mengelompokkan ketika kita masih single, kita bisa mulai dari awal gitu yang sifatnya kita bicara kekayaan ya, wealth accumulation. Ketika kita masih bekerja di umur 20 tahun sampai 40 tahun itu kan kita sifatnya sedang mengumpulkan harta ini gitu. Jadi investasi, kemudian juga melakukan berbagai pengumpulan aset produktif gitu. Lalu juga ada wealth protection, di mana kita mencoba untuk mendapatkan perlindungan dari ketika kita sudah sadar atas kepentingan perlindungan itu sampai nanti kita meninggal dengan asuransi misalnya.
plus dana darurat gitu, kemudian masa pensiun. Ada juga wealth distribution. Tapi sebelum ini wealth purification ya. Kalau di Indonesia kita wajib bayar pajak, tapi kita juga harus bayar zakat gitu. Lalu yang terakhir tadi wealth distribution. Nah, wealth distribution ini memastikan bahwa ketika nanti kita meninggal, gitu, orang yang kita tinggalkan ini bukan dalam keadaan yang hina, gitu. Hina dalam arti materinya sehingga dia tidak jadi mengemis, jadi terlantar gitu ya. Nah, itu juga perlu dipersiapkan. Nah, mindset ini sebenarnya tidak hanya berlaku ketika kita sudah punya pasangan, gitu. Tapi sejak kita masih single pun kita sudah harus menanamkan itu bahwa ada fase-fase di usia-usia tertentu yang dimana kita harus fokus untuk mencapai tujuan-tujuan keuangan tadi. Gitu. Misalnya marahnya mau ke pernikahan, ya tinggal dihitung saja gitu. Pernikahannya kira-kira biayanya bagaimana, tarik mundur nanti di percent value, kemudian dapat setiap bulan kita atau setiap tahun kita harus investasi berapa, harus nabung berapa. Plus juga dengan keinginan untuk haji, keinginan untuk pendidikan gitu ya, atau sekolah lagi dan lain-lain. Jadi semuanya bisa dipersiapkan gitu. Lalu yang saya ingin juga, ini kalau ini pandangan personal ya, tadi yang menurut teori dan praktik di lapangan. Pandangan personal bagi seorang yang single gitu ya, ini saatnya untuk kita mengumpulkan aset. Karena Undang-Undang Pernikahan Indonesia segala kekayaan yang diperoleh ketika kita sudah punya istri gitu, sudah berkeluarga, maka akan jadi harta yang bercampur gitu. Yang nanti kalau ada sesuatu harus dipisah, itu harus dibagi gono gini gitu ya. Makanya ketika sekarang masih single nih, yang di sini rekan-rekan ya saatnya berinvestasi, punya rumah sendiri, punya kendaraan sendiri, punya aset-aset produktif gitu, sehingga nanti kita juga secara individu kita aman gitu. Dan itu juga nanti terakumulasi ketika sudah berkeluarga, anak-anak juga aman karena orang tuanya dua-duanya punya aset yang ini. Ya, begitu Mbak Lisa. Baik, terima kasih Mas Breget ya. Jadi ini sebenarnya dua-duanya, dua narasumber kita masih single ya, dua-duanya ya Mas Breget. Oh, saya kira salah juga keluarga. Belum ya Ustaz ya. Jadi Mas Breget mewakili jawaban dari yang masih single, Ustaz Fajri masih single juga, tapi mewakili itu ya perspektif tadi kalau sudah berkeluarga. Nah, dari Ustaz Fajri ada yang ingin ditambahkan nggak perspektif bagaimana menyiapkan tadi ya, menyiapkan ketika mau menikah gitu terkait dengan tadi kekhawatiran ketika menjadi sandwich generation. Silakan. Palingan gini, saya kemarin sempat seuzon ya sama orang Amerika ya dulu. Jadi orang Amerika terus jompo tuh penuh ya, mati jompo itu penuh. Dan awal saya ke sana juga itu memang beneran penuh banget. Kalau lagi weekend tuh penuh mobil, saya lihat, ya apa ini penuh? Saya pikir gereja atau apalah, bukan itu mati jompo. Seuzon saya, oh tak dasar orang Amerika nggak berbakti sama orang tua taruh mati jompo. Padahal nggak gitu sebetulnya. Memang mental orang tua di Amerika itu, dan ini sisi positif yang kita ambil. Mereka lebih baik tinggal di panti jompo, bayar sendiri, daripada tinggal sama anaknya ngebebani anak. Jadi ya tabayun saya lah terhadap orang Amerika adalah benar, oh ternyata begitu. Jadi sebetulnya dan itu Islami sebetulnya, Islami, bahwa orang tua nggak mau bebani anak, jangan sampai begitu, jangan sampai bebani anak. Mendingan orang tua ya secara profesional babysitter dibayar atau whatever you call, bayar beneran. Nggak tahu ya di Inggris gimana Pak Greget pengalaman. Daripada bebani anak yang malah mungkin nanti ya misahin dan seterusnya. Dari sisi itu mentalnya itu bagus. Jadi paling tambahan saya. Baik. Oke, terima kasih Ustaz Fajri. Jadi ini ya ada pertanyaan saat ini, kita pertanyaan terakhir saya gabungkan ya dari Mas Arman dan juga Mbak Rahmi, perspektif bagaimana kita mengkomunikasikan ketika nih orang tua mungkin tidak ini ya, ini bahasanya tidak merasa bahwa mereka adalah bisa dibilang tadi ya, Mas Dev bilang jangan dijadikan beban gitu. Tapi bagaimana sih sebenarnya kita mengkomunikasikan kepada orang tua ataupun pihak yang semestinya enggak apa ya, yang harusnya yang tadi tidak ideal itu bagaimana kita mengkomunikasikannya? Mungkin ini pertanyaan terakhir, Mas Dirjet, silakan. Ya, kalau bagi saya tidak ingin berfokus pada nomenklatur ya atau istilah ini, sandwich generation ini. Kita tidak perlu sampai harus menghardik orang tua, sampai menguliahi, menggurui bahwa
mama atau papa ini adalah beban saya gitu, sandwich generation. Saya pikir itu juga salah gitu ya. Jadi lebih baik kita tuh merasa bersyukur dapat kesempatan, karena kan kalau nggak salah nanti diluruskan saat ya di Quran Luqman itu kan ada bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapakmu gitu. Nah ini bagian dari kita Kan kasusnya bersyukur. non muslim loh, dan memang dalam fikih gitu. Kalau meskipun orang tua kita non muslim itu wajib nafkahi, wajib waktu gitu. Ya, ya. Maksud Jadi, saya dalam konteks etika gitu ya. Artinya iya, jangan. sampai bilang Iya, kan betul. itu loh. Jangan. Malah ayatnya ayatnya pas banget yang di surat 17 itu ayat 33 ya. Enggak. 17 ayat 22 ya. Allah bilang imma yang belum pernah indah lagi barah doa film falat apalah mau ufin. Jadi jangan bilang uf itu konteksnya sebenarnya ketika orang tua tinggal sama anak ya. Itu konteks sejenis salah. Bilang betul. uf aja nggak boleh, apalagi bilang ayah beban saya. Karena begini, karena kalau kita kan tahu ya fenomena alter account terutama di Twitter ya. Anak-anak teman-teman ya milenial lah itu banyak sekali mencurahkan kisah kasih gundah gulana mereka di sana menjadi beban orang tua. Ya. Kenapa? Curhatnya di medsos. Iya, mereka Itu menggunakan alter account gitu. Nah, itu saya mikirnya gini, jangan sampai mereka justru terjebak dengan fenomena sandwich generation dengan perspektif yang ini tuh beban banget, sehingga nanti jadi ke orang tua jadi nggak ikhlas, gitu, jadi benci. Saya mikirnya begitu. Nah, fokuslah pada strategi penyelesaiannya. Misalnya apa? Dengan money communication, gitu. Jadi membahas bagaimana sih kita sebagai keluarga ini bisa bertahan dalam kondisi yang begini. Misalnya saya sebagai seorang tulang punggung ya, saya membiayai 2 keluarga. Ya kita harus berunding gitu supaya misalnya nih kita mengurangi gaya hidup yang lebih sederhana gitu kan, itu dibicarakan gitu ke orang tua. Mereka tidak paham sandwich generation nggak apa-apa, itu konsep yang sebenarnya penting nggak penting. Yang penting kan esensinya adalah kita punya solusinya nih yang kita tawarkan apa gitu. Jangan sampai intinya gini, jangan sampai pemahaman kita terhadap sandwich generation ini justru menjadikan kita itu salah bertindak, apalagi menyakiti hari orang tua. Itu terutama itu ya gitu. Jadi lebih fokus pada strategi penyelesaian tadi yang saya sampaikan, juga disampaikan oleh Ustadz Fajri, kita berkomunikasi dengan kakak adik gitu ya. Mungkin kalau bisa punya passive income, ada aset yang bisa dijual, diinvestasikan, itu kan juga bisa dengan komunikasi caranya ya kan. Jadi mencari solusi lebih penting ketimbang tadi mencari siapa yang salah gitu. Baik. Gitu. Terima kasih banyak Mas Beget dari Ustadz Fajri. Ada yang ingin ditambahkan? Cukup sih. Sudah cukup ya? Hanya tinggal semua diniatkan ibadah, dan kalau gerundal di medsos itu bisa ngilangin pahala ya. Ya, itu makanya. Tidak solutif, ngurangin pahala. Aturan setidaknya satu lah. Ya, dia berpahala gitu, walaupun dia merasa berat tapi berpahala. Betul. Sama istri juga, istri bakti sama suami berpahala, tapi kalau gerundal bisa ngilangin pahalanya. Kurang mirip lah. Anak juga sama orang tua, ayah ya whatever, intinya kalau ngegrundel atas kebaikan itu bisa mengurangi atau menghilangkan pahala kebaikan yang dia baru berikan itu. Betul. Oke. Dan bener ya, kita harus hadirkan lagi nilai-nilai zuhud ya, nilai-nilai qanaah itu penting ya di dalam. Betul. Solusinya nggak selalu cari duit lagi, enggak. Solusinya kurangin pengeluaran, solusinya berhemat. Kayaknya harus itu coba dihadirkan juga nilai seperti itu ya. Baik. Terima kasih banyak, Masya Allah, jazakallah khairan Mas Beget dan juga Ustadz Fajri ya. Jadi saya coba rangkum tadi ya. Jadi kalau kita bahas fenomena sandwich generation, bisa dibilang ini memang satu kondisi yang tidak ideal gitu ya. Tapi kalaupun memang kita mendapatkan kondisi atau situasi yang membuat kita menjadi pelaku dari sandwich generation, jangan putus asa ya, karena selalu ada hal kebaikan yang kita bisa ambil, teman-teman. Jadi apalagi khususnya bagi kita muslimah ya, bahwa lihatlah ini sebagai bagian dari jalan untuk berbuat kebaikan kepada orang tua kita, kepada orang lain gitu ya. Jadi jangan jadikan sebagai beban, karena kita yakin sebagai muslimah ya, sekecil apapun kebaikan itu nggak akan pernah kelewat ya, dicatat sama para malaikat dan juga mendapatkan balasan dari Allah gitu. Jadi mungkin itu kita cukupkan sampai di sini. Mungkin sebagai closing statement ada nggak dari Mas Beget, ada yang ingin ditambahkan atau disampaikan nggak? Mungkin saya berpesan aja untuk teman-teman yang ada di sini ya, yang alhamdulillah sudah mulai melek finansial gitu ya. Jadi dari sekarang kita mencoba rame-rame memutus satu fenomena kolektif ini ya, terutama di Indonesia, supaya kita juga bisa memberikan satu peradaban generasi yang lebih baik ke depannya gitu. Baik, terima kasih banyak Mas Beget. Dari Ustadz Fajri ada closing statement?
Ustadz masih mute. Cek, sorry. Ya. Ya jalani semua lillah. Jadi apapun kondisi di hadapan kita itu ya hadapi lillahi ta'ala, dan selalu belajar ngaji lebih banyak ya, tambah ilmu dari perspektif Islam, dan Islam ngajarin juga untuk belajar dari selain Muslim juga belajar, termasuk ilmu finansial barat juga bagian dari apa yang diperintahkan Islam untuk dipelajari. Jadi anggap aja bagian dari pembelajaran semua hidup kita ini semua. Baik. Terima kasih Ustaz Fajri. Terima kasih sekali lagi kepada Mas Greget ya. Jadi intinya teman-teman, kita kan topiknya anti galau ya, jadi sandwich generation. Jadi kalaupun kita saat ini menjadi sandwich generation, jangan galau teman-teman ya. Kalaupun galau, jangan curhat di medsos ya, curhatnya sama Allah aja. Betul. Jadi biar nggak tambah runyam ya, nanti di medsos harus klarifikasi dan segala macam jadi panjang gitu. Jadi intinya tetap positive thinking teman-teman. Tidak ada kebaikan yang terlewat, jadi tetap semangat. Kalaupun teman-teman tertakdirkan untuk menjadi bagian dari sandwich generation, selalu ambil hikmahnya ya. Kita nggak pernah tahu kebaikan mana yang itu akan jadi bekal kita untuk kembali gitu. Bisa jadi lewat wasilah orang tua kita ketika kita membantu orang tua, ataupun membantu orang lain yang semestinya idealnya itu bukan menjadi kewajiban kita gitu. Oke. Jadi kita cukupkan sampai di sini, teman-teman. Terima kasih banyak sudah bergabung dalam talkshow kita pada sore hari ini. Terima kasih sekali lagi Mas Greget dan juga Ustadz Fajri. Mungkin sebelum ditutup kita boleh open-kan ya teman-teman ya, yang hadir, yang masih standby, yang memungkinkan kita bisa foto bareng untuk kita buat dokumentasinya. Dipersilakan teman-teman yang memungkinkan untuk open-kan kita bisa foto bareng. Dan sebagai informasi ya, sambil nunggu teman-teman, jadi insya Allah kita akan di Visi Finansial akan rutin mengadakan talkshow ataupun webinar semacam ini 2 pekan sekali. Jadi teman-teman bisa ini ya, tandai di kalendernya setiap Rabu sore 2 pekan sekali. Jadi insya Allah kalau sekarang tanggal 13 kita akan ada lagi tanggal 27 teman-teman. Jamnya Rabu sore. Oke. Saya ambil gambar dari yang page 1 dulu ya. 1, 2, 3. Oke. Yang page 2-nya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya untuk kehadirannya. Saya Salviana, kurang lebihnya mohon maaf ya untuk kekurangan, segala kekurangan dan kekhilafnya. Kita jumpa lagi insya Allah 2 pekan lagi. Terima kasih banyak kepada Mas Greget dan Ustadz Fajri. Kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Greget, Mas Fajri. Pamit dulu Pak Greget. Salam kenal dan pamit. Assalamualaikum. Ya,